Di sudut kota yang sepi dan gelap, di antara tumpukan sampah dan bangunan reyot, tinggal seekor kucing tua bernama Pak Goro. Bulu abu-abunya sudah memutih di beberapa bagian, menandakan usianya yang tak lagi muda. Setiap malam, ia mendorong gerobak kecil dari kayu tua, mengais rezeki dari barang-barang bekas yang bisa dijual. Hujan deras seringkali membasahi tubuh kurusnya, tapi tak pernah menyurutkan niatnya mencari sesuap nasi. Sudah lama ia hidup sendiri, sejak istrinya, Nyai Ruma, meninggal beberapa tahun silam. Sejak itu, kesepian menjadi sahabat setia yang menemani hari-harinya. Malam itu, hujan turun lebih deras dari biasanya, meneteskan dingin sampai ke tulang. Pak Goro menyusuri lorong sempit dekat pasar malam yang telah tutup. Petir menyambar sesekali, membuatnya mempercepat langkah. Tiba-tiba, di tengah deru hujan dan suara kaleng jatuh dari gerobaknya, terdengar suara lirih yang menyusup ke telinganya. Owek, owek, sebuah tangisan kecil, nyaring namun lemah. Pak Goro berhenti, ia menajamkan telinga, memastikan suara itu bukan hanya imajinasi karena kelelahan. Owek, owek, suara itu terdengar lagi, jelas berasal dari balik tumpukan kardus. Dengan hati-hati, Pak Goro mendekati sumber suara. Kakinya basah menginjak genangan, namun ia terus melangkah. Di bawah naungan seng tua yang bocor, ia menemukan sebuah kardus besar. Di dalamnya, terbungkus selimut tipis, terbaring seekor bayi kucing kecil berwarna putih bersih, matanya merah karena menangis. Tubuhnya menggigil, basah kuyup. Pak Goro tercenung, jantungnya berdegup cepat, bukan karena takut, tapi karena keharuan yang menyeruak tiba-tiba. Sudah lama ia tak melihat makhluk sekecil itu sedekat ini. Ia meraih bayi itu dengan pelan, memeluknya dalam dekapan hangat meski tubuhnya sendiri basah dan dingin. Tanpa pikir panjang, Pak Goro membungkus bayi itu dengan kain lap bersih dari gerobaknya. Ia pulang lebih awal malam itu, membatalkan niat mencari lebih banyak barang. Rumahnya hanyalah sebuah gubuk dari papan kayu, beratapkan seng bocor, berdiri di tepi sungai kecil yang airnya coklat keruh. Tapi disitulah kini mereka berteduh. Ia menyalakan tungku kecil, menghangatkan air, lalu mengelap tubuh bayi kucing dengan penuh kasih. Malam itu, ia tidur lebih nyenyak dari biasanya. Bayi itu diletakkannya di sebelah, dalam selimut hangat seadanya. Hari-hari berlalu, dan Pak Goro memberi nama bayi itu, Lina. Nama yang dulu pernah dipilih almarhum istrinya, andai mereka sempat punya anak. Sejak kehadiran Lina, hidup Pak Goro berubah. Meski miskin, ia merasa rumahnya tak lagi sunyi. Tangis Lina di malam hari, senyumnya di pagi hari, celotehnya yang mulai terdengar di usia beberapa bulan, semua itu menjadi cahaya baru dalam hidup lelaki tua itu. Ia tak pernah mengeluh, bahkan ketika harus berbagi nasi dengan anak angkat kecilnya. Sebaliknya, ia justru merasa utuh kembali. Dan setiap malam, saat Lina tidur di pelukannya, ia berbisik pelan, "Terima kasih, sudah datang ke hidup Bapak." Tahun demi tahun berlalu, dan Lina tumbuh menjadi anak kucing perempuan yang manis dan cerdas. Meski masih kecil, di usia 5 tahun Lina sudah banyak mengerti. Ia tahu bahwa bapaknya bekerja keras setiap malam, mendorong gerobak besar dan membawa pulang apapun yang bisa dijual. Lina tidak pernah meminta mainan atau makanan lezat seperti anak-anak lain. Ia cukup duduk manis menyambut kepulangan Pak Goro dengan senyum lebar dan tangan kecilnya yang langsung memeluk erat. Pelukan itu selalu menghapus lelah di pundak Pak Goro yang ringkih. Pak Goro punya kebiasaan unik setiap kali pulang memulung. Jika ia menemukan buku bekas yang masih layak, ia akan membawanya pulang untuk Lina. Buku cerita, buku bergambar, kadang buku pelajaran lusuh dengan halaman terlipat-lipat, semua disimpan rapi dalam kotak kecil di sudut ruangan. Lina senang membacanya, atau jika tak bisa, ia akan meminta Pak Goro membacakannya. Meski Pak Goro tak tamat sekolah, ia tetap berusaha keras membaca perlahan demi anak kecil itu. Mereka berdua tertawa bersama, meniru suara tokoh-tokoh dalam cerita,
Seakan dunia mereka begitu indah meski dinding rumah mereka terbuat dari kayu lapuk. Lina tahu bahwa bapaknya tak punya banyak uang. Kadang hanya ada sepiring nasi dan sepotong tempe untuk makan malam. Tapi Lina tak pernah mengeluh. Ia malah sering membantu menyapu lantai rumah, mencuci piring kecilnya sendiri, bahkan menyeka tubuh bapaknya yang sering pulang dalam keadaan kotor dan basah. Ia anak yang pengertian dan penuh kasih sayang, seolah dunia sudah mengajarinya banyak hal melebihi usianya. Dalam hati kecilnya, ia hanya punya satu doa, semoga bapaknya sehat selalu dan mereka bisa tetap bersama, meski dunia kadang terasa berat. Suatu malam yang dingin, hujan turun tanpa henti sejak sore. Pak Goro belum juga pulang. Lina duduk di dekat jendela, matanya terus menatap ke arah jalan tanah becek di depan rumah. Detik demi detik terasa lambat. Akhirnya, menjelang tengah malam, suara roda gerobak terdengar pelan di kejauhan. Lina segera berlari keluar, menyambut bapaknya yang tampak gemetar. Wajah Pak Goro pucat, tubuhnya menggigil, dan napasnya terdengar berat. Lina panik, membantunya masuk ke rumah, membaringkannya di tikar dan menyelimuti tubuh renta itu dengan kain seadanya. Keesokan paginya, tubuh Pak Goro masih panas. Demamnya tinggi, ia tak bisa bangun, hanya terbaring lemah sambil sesekali menggeliat karena pusing. Lina duduk di sisinya, mengelap keringat dengan kain basah dan menggantikan air minumnya. Tapi stok beras di sudut dapur hanya tersisa segenggam, dan Lina tahu tak ada uang lagi tersimpan. Ia ingat betul kata bapaknya, kita mungkin miskin harta, nak, tapi jangan pernah miskin hati. Maka dengan hati tabah dan keberanian kecil yang tumbuh dalam dadanya, Lina mengambil keputusan besar, ia akan turun ke jalan untuk memulung seperti bapaknya. Pagi itu, hujan belum benar-benar reda, hanya menyisakan gerimis dan angin yang menusuk. Lina mengenakan jaket bekas yang kebesaran milik bapaknya, lalu mengikat ekor kecilnya dengan pita kain agar tidak mengganggu. Ia menarik gerobak tua peninggalan bapaknya yang beratnya melebihi tubuh mungilnya. Dengan langkah kecil namun teguh, ia menyusuri jalanan kota, memunguti botol plastik, kaleng, dan kardus bekas dari tempat-tempat sampah. Banyak mata memandang heran, beberapa tersenyum iba, namun Lina terus melangkah, memegang teguh niatnya untuk membantu bapak. Di sudut kota yang tak jauh dari toko buku bekas, Lina menemukan tempat sampah besar yang sepi. Saat ia mengaduk-aduk tumpukan di dalamnya, tangannya menyentuh sesuatu yang tak biasa. Sebuah tas kresek besar berisi buku-buku tebal, sebagian masih dalam kondisi sangat baik. Ada ensiklopedia tua, komik, buku cerita berwarna, dan bahkan kamus. Mata Lina berbinar. Dengan hati-hati, ia mengangkat semuanya ke dalam gerobaknya. Bukan hanya karena barang itu bisa dijual, tapi karena ia mencintai buku. Sejak kecil, dunia dalam halaman-halaman itu telah menjadi pelariannya dari kerasnya hidup. Sesampainya di rumah, Lina meletakkan semua hasil temuannya dengan rapi di pojok ruang tamu. Ia mengganti baju, mengecek suhu tubuh bapaknya yang masih panas, lalu duduk bersila di dekat tumpukan buku. Ia membuka satu persatu, membaca perlahan-lahan sambil menggerakkan bibir kecilnya. Beberapa kata asing ia ulangi, mencoba mengingat. Meski tak pernah bersekolah, Lina belajar dari buku-buku bekas dan dari cerita-cerita yang pernah dibacakan bapaknya. Hatinya bersemangat, ia tahu, suatu hari nanti, pengetahuan ini akan menjadi jembatan keluar dari kehidupan miskin mereka. Hari-hari berikutnya, Lina terus mengurus bapaknya sambil sesekali memulung di siang hari. Ia mulai hafal jalan-jalan dan tempat mana saja yang sering dibuang barang berharga. Ia tak malu, bahkan ketika anak-anak sebayanya melihatnya dari balik kaca mobil mewah. Lina hanya ingin satu hal, bapaknya sembuh, dan dapur mereka tetap mengepul. Dan setiap malam, setelah semua urusan selesai, ia akan membaca satu atau dua buku dengan penuh semangat. Ia mencatat kata-kata sulit di kertas bekas dan menyimpannya di dalam kaleng roti tua. Itulah sekolahnya. 3 hari kemudian,
demam Pak Goro akhirnya mereda. Dengan mata berkaca-kaca, ia melihat Lina yang tengah tertidur di samping gerobak dengan buku terbuka di pelukannya. Hatinya perih dan hangat dalam waktu bersamaan. Ia sadar bahwa anak kecil itu bukan hanya cerdas, tapi juga berhati besar. Dalam sunyi malam, ia mengusap kepala Lina dan berbisik, "Maafkan Bapak belum bisa menyekolahkanmu, Nak. Tapi kamu sudah lebih bijak dari siapapun yang Bapak kenal." Air matanya jatuh membasahi bulu, tapi malam itu ia merasa sebagai ayah paling beruntung di dunia. Beberapa minggu kemudian, saat Pak Goro sudah cukup kuat untuk kembali memulung, Lina bersikeras ingin ikut. "Bapak jangan capek sendiri," ucapnya sambil menggenggam tangan tua itu. Awalnya Pak Goro menolak, tapi tatapan Lina terlalu teguh untuk dibantah. Maka, malam itu mereka berjalan berdampingan, mendorong gerobak berdua. Pak Goro di depan, Lina di samping, menyusuri trotoar dan gang-gang sempit dengan penuh semangat. Udara malam memang dingin, tapi kebersamaan itu menghangatkan hati mereka lebih dari api unggun manapun. Saat lewat di depan sebuah toko kelontong besar yang akan tutup, mereka dikejutkan oleh suara gaduh. Seorang pelanggan berteriak, "Dompetku hilang!" Suasana jadi kacau. Orang-orang menoleh. Beberapa menuduh pengemis yang duduk tak jauh dari sana. Pemilik toko keluar, ikut panik dan mencoba menginterogasi. Tak ada yang mengaku, dan suasana mulai memanas. Lina menarik lengan bapaknya, berbisik pelan, "Aku melihat sesuatu, Pak." Pak Goro tertegun. Lina berjalan maju dengan langkah pelan, lalu mengangkat suara kecilnya yang sopan, "Maaf, boleh saya bicara sebentar?" Orang-orang menoleh. Sebagian menahan tawa melihat anak kucing kecil mencoba menyela keributan. Tapi Lina tidak gentar. Ia menunjuk ke arah pot bunga besar di dekat pintu. "Tadi aku lihat seseorang menyembunyikan sesuatu di sana." Semua mata tertuju ke pot bunga. Seorang karyawan toko mengangkat pot itu, dan benar saja, sebuah dompet kulit ditemukan di balik batu kecil. Pemiliknya segera memeriksa isinya, lengkap tak kurang 1 sen pun. Tercengang dan malu, seorang remaja yang tadinya berdiri paling belakang tiba-tiba lari, tapi sempat ditahan oleh satpam. Pemilik toko menghampiri Lina dengan wajah heran dan takjub. "Kamu lihat semua itu?" tanyanya. Lina mengangguk pelan. "Aku banyak baca buku detektif," jawabnya jujur sambil menunduk malu. Pemilik toko tertawa kecil. "Luar biasa, tapi kenapa kamu tidak sekolah?" Lina menjawab perlahan, "Bapak belum mampu. Tapi aku nggak apa-apa, yang penting aku bisa belajar dari buku." Kalimat itu menggetarkan hati banyak orang di situ. Pemilik toko menatap Pak Goro yang berdiri di belakang, lalu menepuk bahu pria tua itu, "Anakmu luar biasa. Apa kamu izinkan aku bantu menyekolahkannya?" Pak Goro terdiam beberapa detik, matanya berkaca-kaca. Hatinya bergejolak antara bahagia dan terharu. Ia menggenggam tangan Lina erat-erat, lalu mengangguk sambil menunduk dalam-dalam. "Kalau itu niat baik Bapak, saya hanya bisa berterima kasih." Pemilik toko pun tersenyum. "Anggap saja ini balasan kecil karena dia menyelamatkan reputasi tokoku malam ini." Sejak malam itu, hidup Lina berubah. Dunia yang dulu sempit dan kelabu perlahan membuka jalan menuju cahaya. Tapi Lina tetap anak yang sama, rendah hati, sopan, dan tak pernah melupakan peluk hangat dari rumah gubuk sederhana mereka. Hari pertama Lina masuk sekolah menjadi momen yang tak terlupakan. Ia mengenakan seragam baru, meski sedikit longgar di beberapa bagian, dan sepatu bekas yang masih bagus pemberian pemilik toko. Di wajahnya terpancar semangat bercampur gugup. Banyak anak memandangnya aneh, seekor anak kucing kecil dari pinggiran kota, dengan logat bicara yang berbeda dan tangan yang masih kasar karena terbiasa membantu memulung. Tapi Lina menunduk sopan dan tersenyum pada siapapun yang menyapanya. Ia tahu bahwa yang penting bukan bagaimana orang melihatnya, tapi bagaimana ia belajar. Di kelas, Lina menunjukkan kecerdasannya sejak hari pertama. Ia mampu membaca cepat,
menjawab soal-soal dengan tepat, dan bahkan membuat guru terkesan karena mampu menjelaskan sesuatu yang belum diajarkan. "Kamu belajar dari mana?" tanya gurunya saat itu. Lina menjawab pelan, "Dari buku-buku bekas yang aku temukan saat memulung." Kelas hening. Beberapa teman mulai menghampirinya saat istirahat, menanyakan cerita-cerita yang ia baca. Dalam waktu singkat, Lina bukan hanya dikenal karena kepandaiannya, tapi juga karena kebaikan hatinya yang selalu mau membantu siapapun yang kesulitan. Hari-hari pun berlalu, dan prestasi Lina terus meningkat. Ia selalu menjadi juara kelas, mewakili sekolah dalam lomba membaca puisi, menulis cerita, bahkan olimpiade sains sederhana. Meski begitu, setiap kali pulang sekolah, ia tetap mengganti seragamnya dan membantu bapaknya membereskan rumah. Mereka makan sederhana bersama, bercerita tentang hari masing-masing, dan malamnya Lina masih membaca buku sebelum tidur. Ia tak pernah lupa dari mana ia berasal. Setiap prestasi yang diraihnya selalu ia persembahkan untuk bapaknya, yang dengan sabar dan cinta merawatnya sejak ia masih dalam kardus kecil di malam hujan. Banyak guru dan warga sekolah mulai menaruh perhatian pada Lina. Beberapa menawarkan beasiswa tambahan, ada pula yang secara diam-diam mengirimi kebutuhan sekolahnya. Namun Lina tetap rendah hati. Ia terus belajar dengan sungguh-sungguh, tak pernah menyombongkan diri, dan selalu mendahulukan bapaknya dalam setiap keputusan. "Kalau bukan karena bapak, aku tidak akan tahu huruf A," katanya suatu malam sambil menyandarkan kepala di pundak Pak Goro. Bapak kucing tua itu hanya bisa tersenyum sambil menatap langit-langit rumah mereka yang masih bocor, tapi kini terasa seperti istana. Ketika Lina duduk di bangku SMP, ia mulai mendapat pengakuan lebih luas. Namanya masuk surat kabar lokal sebagai anak pemulung berprestasi. Banyak orang mulai mengenalnya, bahkan beberapa relawan pendidikan datang ke rumahnya untuk memberikan tambahan pelajaran. Tapi yang paling membuat Lina bahagia adalah ketika ia mampu mengajari Pak Goro menulis namanya sendiri. Dengan tangan gemetar, Pak Goro menulis "Goro" di atas kertas, dan Lina memeluknya erat. "Sekarang Bapak juga pintar," ucapnya. Di mata Lina, bapaknya bukan hanya pemulung, tapi pahlawan sejati. Saat memasuki bangku SMA, kehidupan Lina semakin berubah. Ia diterima di sekolah unggulan melalui jalur beasiswa penuh. Seragamnya kini bukan lagi pemberian, tapi resmi sebagai bagian dari haknya. Setiap pagi, Lina berangkat sekolah dengan penuh semangat, membawa tas besar berisi buku dan harapan yang tinggi. Ia mulai dikenal sebagai murid yang tak hanya cerdas, tapi juga rendah hati dan suka membantu. Guru-guru kagum pada daya tangkap dan logika berpikirnya, sementara teman-teman merasa nyaman karena Lina tak pernah merasa lebih unggul. Meski kesibukannya bertambah, Lina tak pernah melupakan rumah kecilnya di pinggir kota. Setiap akhir pekan, ia tetap menemani Pak Goro memulung, bukan karena terpaksa, tapi karena ia ingin bapaknya tidak merasa sendirian. Di tengah perjalanan mereka, Lina sering membagikan cerita tentang sekolah, bagaimana ia belajar biologi, debat antar kelas, hingga mimpinya untuk kuliah di luar kota kelak. Pak Goro hanya mendengarkan sambil tersenyum, terkadang menahan air mata yang hampir jatuh. Bagi Pak Goro, suara Lina adalah lagu paling indah yang pernah ia dengar. Prestasi Lina di SMA semakin bersinar. Ia menjuarai berbagai lomba tingkat kota hingga provinsi. Beberapa kali ia diundang untuk berbicara dalam seminar pelajar, menceritakan kisah hidupnya yang menginspirasi. Setiap kali menceritakan masa lalunya, ditemukan dalam kardus saat hujan, dibesarkan oleh pemulung yang penuh kasih, banyak orang terharu. Namun Lina tak pernah ingin dikasihani. "Saya bukan hebat," katanya. "Saya hanya tumbuh dari cinta seorang ayah yang luar biasa." Kalimat itu selalu membuat ruangan hening dan penuh rasa hormat. Suatu hari, ia menerima surat dari universitas ternama di ibu kota. Isinya menyatakan bahwa Lina diterima sebagai mahasiswa dengan beasiswa penuh, termasuk tempat tinggal dan biaya hidup.
Pak Goro membaca surat itu dengan tangan gemetar, lalu menatap Lina dengan mata berkaca-kaca. "Kamu benar-benar sudah besar, Nak." Lina hanya tersenyum, memeluk erat tubuh bapak tua itu. "Tapi aku akan tetap pulang, Bapak. Rumahku selalu di sini." Malam itu mereka merayakan dengan makan nasi goreng sederhana dan menatap langit penuh bintang di atas atap bocor mereka. Tahun-tahun kuliah Lina penuh perjuangan, tapi ia menjalaninya dengan semangat membara. Ia mengikuti banyak organisasi, menjadi asisten dosen, bahkan mulai mengirimkan tulisan ke media nasional. Dengan uang beasiswa yang ia hemat dan tambahan dari pekerjaan sambilan, Lina mulai rutin mengirim uang ke Pak Goro untuk kebutuhan sehari-hari. Ia juga membelikan obat-obatan dan pakaian hangat untuk bapaknya. Tak pernah sekalipun Lina melupakan dari mana ia berasal. Dan di setiap pencapaiannya, nama pertama yang ia sebut selalu untuk bapak. Hari kelulusan itu akhirnya datang. Di tengah lautan toga dan wajah-wajah bahagia, Lina berdiri dengan tegak menyandang predikat lulusan terbaik. Namanya disebut di podium, dan tepuk tangan menggema di seluruh aula. Namun di antara semua itu, yang paling berarti baginya adalah sosok Pak Goro yang duduk di bangku tamu, mengenakan kemeja lama yang sudah disetrika berkali-kali. Ketika mata mereka bertemu, Pak Goro mengangguk pelan dengan mata berkaca-kaca, dan Lina tersenyum sambil menangkupkan tangan, memberi hormat kepada satu-satunya orang yang paling berjasa dalam hidupnya. Tak lama setelah wisuda, Lina diterima bekerja di sebuah perusahaan besar sebagai analis data. Gajinya cukup tinggi untuk ukuran anak yang baru lulus, dan yang pertama kali ia lakukan adalah membayar lunas utang-utang kecil Pak Goro di warung sekitar. Ia juga menyisihkan uang untuk merenovasi rumah mereka. Bukan lagi gubuk reyot dengan atap bocor, melainkan rumah kecil sederhana yang kokoh dan bersih, dengan halaman mungil tempat Pak Goro bisa duduk-duduk setiap sore. "Sekarang Bapak nggak perlu kehujanan lagi," kata Lina saat pertama kali membawa bapaknya melihat rumah baru itu. Perubahan hidup mereka begitu terasa. Lina kini berangkat kerja dengan rapi, naik kendaraan umum, dan kadang membawa Pak Goro berbelanja ke pasar atau jalan-jalan di akhir pekan. Meskipun sudah tidak lagi memulung, Pak Goro tetap senang mengumpulkan barang-barang bekas untuk didaur ulang di rumah. "Biar tangan ini tetap bergerak," katanya. Lina tak pernah melarang, karena ia tahu betapa kebiasaan itu sudah menjadi bagian dari jiwa bapaknya. Namun yang terpenting, mereka kini hidup dengan layak, tanpa kekurangan dan tanpa khawatir akan hari esok. Lina juga mulai aktif dalam kegiatan sosial. Ia sering mengunjungi tempat-tempat penampungan anak jalanan, membacakan buku, atau mengajar mereka membaca dan berhitung. "Mereka mengingatkanku pada diriku dulu," katanya suatu kali saat ditanya media. Ia tak pernah lupa malam hujan, kardus tua, dan tangan kasar yang menggendongnya pulang. Semua yang ia lakukan sekarang adalah bentuk rasa syukur. Bahkan, ia membentuk beasiswa kecil dengan namanya dan Pak Goro, agar anak-anak lain yang hidup dalam keterbatasan punya kesempatan yang sama untuk bermimpi. Di malam ulang tahun ke-60 Pak Goro, Lina mengadakan perayaan kecil di rumah. Beberapa tetangga lama, guru-guru lama Lina, dan teman-teman kerja hadir. Di tengah makan malam sederhana, Lina berdiri dan memberi pidato singkat. "Bapak bukan orang kaya, bukan orang terpelajar, tapi dari beliaulah aku belajar arti ketulusan, pengorbanan, dan kasih tanpa syarat." Tangis haru menyelimuti ruangan kecil itu. Pak Goro hanya bisa tertawa kecil sambil menyeka matanya. "Anakku sudah jadi orang besar," gumamnya. Tapi bagi Lina, yang besar justru hati bapaknya, lebih luas dari langit yang pernah menaungi kardus kecil tempat ia ditemukan dulu. Sejak malam itu, kehidupan Lina dan Pak Goro berjalan tenang namun penuh makna. Setiap pagi, Lina pamit bekerja dengan senyum, dan setiap sore pulang membawa cerita untuk dibagikan sambil makan malam berdua. Di rumah mungil mereka, ada rak besar berisi buku-buku, sebagian dari masa kecil Lina yang dulu ia kumpulkan dari tempat sampah. Kini buku-buku itu berdiri rapi,
tak lagi berdebu, menjadi lambang perjalanan panjang yang tak terlupakan. Pak Goro sering duduk di depannya, membaca pelan-pelan buku anak-anak sambil tersenyum, meski kadang tak sepenuhnya paham isi tulisannya. Lina tak hanya dikenal karena prestasinya, tapi juga karena kebaikan hatinya. Banyak orang datang padanya untuk meminta bantuan atau sekadar mendengar nasihat. Tapi tak pernah satupun dari keberhasilannya itu membuatnya lupa diri. Ia masih anak dari pemulung tua, masih anak dari hujan dan kardus, dari tangan kasar yang penuh kasih. Ia tahu betul bahwa keberhasilan sejati bukan sekadar jabatan tinggi atau rumah bagus, tapi hati yang tetap bersih meski hidup berubah. Dan ia menjaga hatinya tetap seperti dulu, penuh syukur dan hormat kepada sosok bapak yang membesarkannya sendirian. Suatu sore yang cerah, Lina dan Pak Goro duduk di teras kecil mereka, minum teh hangat dan makan singkong rebus seperti masa lalu. Angin berhembus pelan, membawa aroma nostalgia. "Lina," kata Pak Goro pelan, "Bapak sering mikir, kalau waktu itu Bapak gak berhenti pas denger suara owek-owek malam hujan itu, mungkin hidup Bapak tetap sepi sampai hari ini." Lina menggenggam tangan bapaknya. "Kalau waktu itu Bapak gak berhenti, mungkin aku gak hidup, Pak. Dan dunia kehilangan orang paling hebat yang pernah kutemui." Mereka saling tatap, tak butuh kata-kata lagi. Tahun-tahun berlalu, dan Lina terus menapaki jalan kesuksesannya. Ia sempat mendapat promosi sebagai kepala divisi, dan bahkan beberapa kali diundang dalam forum nasional sebagai tokoh inspiratif. Namun, rumah kecil itu tetap menjadi tempat yang ia pulang dengan bahagia. Ia tak pernah pindah ke apartemen mewah, tak pernah meninggalkan Pak Goro sendirian. Sebab bagi Lina, tempat terindah di dunia bukanlah istana, tapi rumah kecil yang pernah menyelamatkan hidupnya, rumah yang dibangun bukan dari bata dan semen, tapi dari cinta dan pengorbanan. Dan saat malam kembali turun dengan gerimis pelan, Lina sering duduk di jendela, menatap langit yang dulu menyaksikan tangisnya dari dalam kardus. Ia menarik napas dalam, lalu menulis di buku hariannya, "Aku lahir 2 kali. Pertama, saat aku terlahir ke dunia. Kedua, saat seorang pemulung tua berhenti dan memungutku di malam hujan. Jika aku hidup hari ini, itu karena cinta yang tak bersuara tapi paling dalam." Di balik semua cerita tentang mimpi dan pencapaian, ada kisah sederhana tentang seorang bapak kucing yang tak pernah menyerah, dan seorang anak yang tumbuh menjadi cahaya dari gelap malam yang dulu menyelimutinya.